Semuanya sekali saya hormati dan saya muliakan, dan semoga puasanya lancar semuanya, termasuk dengan para pemirsa yang ada di bumi Nusantara ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmat dan hidayahnya, apalagi kita semua sedang sama-sama berjuang menegakkan kebenaran. Dan juga di bulan Ramadan ini, mungkin bila mana kita paparkan, ini bukanlah sebuah hal yang merupakan fitnah atau gibah yang dolalah, melainkan gibah yang hasanah. Karena kita sedang upaya menolak kemungkaran dan meluruskan kebenaran demi menjaga citra nama baik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa-apa yang telah para pengkaji teliti, kalau bisa kita ringkas, itu ternyata nasab Habaib Ba'alawi Muasal Yaman ini, karena ada kezaliman-kezaliman yang luar biasa dari masa ke masa, yang mungkin perlu saya ungkap kembali. Mereka selain membelokkan silsilah mengaku sebagai tunan Rasulullah, mereka juga telah pernah mengkudeta Kesultanan Banten, oknum-oknumnya, dan juga di abad 19 ada oknumnya pula yang telah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan fatwa Kiai Thoriqoh Ulama Nusantara, yakni Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya atau Kabib Utsman bin Yahya, yang malahan dengan fatwanya itu malah bersesuaian dengan kepentingan daripada pihak penjajah Londo di masa lalu. Nah, itu adalah masa-masa lalu di mana umat pribumi Islam Nusantara mengalami adu domba daripada oknum Habib Ba'alawi Muasal Yaman di masa lalu. Kemudian di abad 20 mereka juga terlibat dalam gerakan PKI, yaitu contohnya Din Aidit dan para barakbah yang ada di Kalimantan. Ini menyebabkan ada hal-hal dalam sejarah yang kita perlu waspadai. Nah, apalagi di abad 21 banyak oknum-oknum yang sudah ketahuan melakukan kezaliman. Ada yang mengajak berontak kepada negara. Nah, ini juga pihak Polri harus bertindak tegas, karena kami lihat juga di media massa itu tokoh Habib Rizik bin Syihab itu sudah berani menyatakan pemberontakan. Nah, kemudian ada Habib-Habib lain seperti Taufik Asgaf yang mencaci maki para ulama-ulama kita. Ada Habib Bahar bin Smith yang sampai menyatakan bahwasanya, dan beserta muridnya ya, berguru kepada satu Habib bodoh lebih baik daripada berguru kepada 70 kiai alim. Ada juga contoh kayak Habib Lutfi bin Yahya yang membelokkan dan bahkan aslinya sebagai begal nasab dan begal makam, karena berani untuk membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro yang dibelokkan, yang anak Sultan Hamengkubuwono III berani dibelokkan menjadi Habib Hamid Toha bin Yahya, yang semestinya beliau ini adalah keponakan daripada istrinya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Nah, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini dibegal nasabnya sebagai leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya menjadi alias Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi secara sejarah yang semestinya paman keponakan dibegal atau dibelokkan menjadi saudara kandung. Nah, ini kan suatu pembelokan sejarah dan silsilah. Dan tidak hanya itu saja, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah NU, sejarah Jatman, ini juga kerap kali dibelokkan demi kepentingan tertentu para oknum-oknum Habib Ba'alawi. Dan juga ada penjajahan kultural dengan haul-haul yang menggunakan nama-nama daerah setempat seperti haul Solo, haul Malang dan lain-lain. Seakan-akan tokoh di sana itu yang paling berjasa adalah dari kalangan mereka. Dan juga adanya doktrin bahwasanya Indonesia ini adalah miliknya pihak Tarim Yaman, dan juga ada pembelokan silsilah Wali Songo, dan juga ada hal-hal yang sifatnya doktrin-doktrin halu yang melebihi daripada mukjizat para nabi. Contoh, leluhur mereka itu didoktrinkan Muhammad Fakih Mukodam itu bisa mi'raj sehari 70 kali. Nah, ini melebihi mukjizatnya para nabi dan rasul. Nah, hal-hal ini menjadikan pembodohan dan pembohongan di publik yang perlu kita luruskan. Dan juga dari Imam Nawawi juga menyatakan bahwasanya kita mengungkapkan keburukan pihak lain atau aib orang lain bila mana untuk meluruskan, untuk mencari solusi, dan juga untuk menjadi kewaspadaan bagi berbagai pihak, itu bukanlah sebuah gibah yang dosa, malahan ini bisa kita kategorikan gibah yang hasanah, karena kita bukan fitnah, semuanya terbukti dengan bukti-bukti ilmiah, baik bukti kezaliman-kezaliman para oknum habaib maupun kesalahan daripada nasab mereka. Jadi kita melihat bahwasanya kezaliman-kezaliman para oknum habaib latar belakangnya dari kesombongan mereka akan nasabnya.
mereka rasis, mereka berani mempersekusi, mereka mengharamkan wanita mereka menikah dengan kalangan selain mereka, dan lain-lain sebagainya, itu berasal dari kesombongan akan nasab mereka. Nah, tentunya sehingga wajar, dan mereka juga suka mencaci maki, mengaku turunan Rasulullah, tapi kok akhlaknya kok tidak sesuai dengan turunan Rasulullah. Dan ini malahan bisa mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan nama baik Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ini bisa menjadi merusak citra Islam bagi kalangan umat Islam maupun kalangan non-muslim lainnya. Ketika melihat Islam kok yang mengaku ulama dan turunan Rasul kok ternyata tidak sesuai dengan gambaran akhlak Rasulullah yang rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Nah, apalagi ketika diteliti, nah ternyata ketemulah bukti-bukti bahwasanya mereka bukanlah turunan Rasulullah Nabi Muhammad yang asli. Bahkan ternyata yang lebih mengagetkan lagi dalam kajian genetik, mereka adalah turunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus. Nah, sehingga ini perlu menjadi kewaspadaan bagi kita bersama-sama, khususnya bagi bangsa Nusantara ini, bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau kita ringkas juga, kajian ilmiah tentang Ba'alawi ini bukan sekedar belum ketemu bukti data di kitab sejaman, tapi sudah ketemu bukti-bukti data yang mereka itu sifatnya kontradiksi. Kontradiksi baik secara de jure dan de facto. Jadi kontradiksi baik secara ilmu sejarah, kontradiksi baik secara ilmu nasab, kontradiksi baik secara ilmu genetik, dan kontradiksi secara ilmu seni budaya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Data Yaman itu kan menganggap bahwasanya leluhur mereka Alwi bin Ubaidillah ini keturunan daripada Sayyid Ahmad bin Isa yang berasal dari Irak. Nah, maka kalau misalkan kita pakai kaidah ilmu nasab, semestinya data internalnya Yaman itu haruslah berkesesuaian dengan data kitab nasab Ahlul Balad eksternalnya yang ada di Irak. Nah, ternyata ditemukan bukti kontradiksi bahwasanya data di Yaman itu berkontradiksi dengan data di Irak. Bahwasanya Sayyid Ahmad bin Isa dalam data Irak, misalkan kitab Sejatul Mubarakah, itu tidak anaknya hanya 3, tidak ada nama Ubaidillah, hanya Muhammad, Ali, dan Husain saja. Bahkan dalam data kitab Irak yang lain pun juga dinyatakan bahwasanya Sayyid Ahmad bin Isa ini tidak hijrah ke Yaman. Nah, berarti ketika versi data Yaman menyatakan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, juga berputra Abdullah atau Ubaidillah, ini sifatnya kontradiksi dengan data kitab nasab dari negeri muasalnya. Yang bahkan itu juga Kiai Imad juga sudah meneliti, ternyata tidak berkesesuaian dengan secara zaman. Nah, ini yang kita masuk juga ke kaidah ilmu sejarah. Nah, anak kuliah S1 belum lulus sejarah sekalipun, jadi nggak usah tinggi-tinggi, udah S1, S2, S3 sejarah, anak baru kuliah saja yang belum lulus, itu sudah diberitahukan dalam ilmu sejarah itu, kaidah ilmiahnya itu, data yang sesuai dengan bukti sumber data sejarah, ini adalah bukti yang mendekati kebenaran, dan atau disebut juga sebagai data primer. Itu adalah indikasi kebenaran. Nah, bila mana ada data di masa kemudian, yaitu data sekunder, yang bertentangan atau kontradiksi dengan data primer, maka berarti data sekundernya salah, data sekundernya batil. Nah, jadi misalkan dalam penelitian Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini, ditemukan baru di abad 9 Hijriah, ditemukan, diasumsikan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron yang menyatakan leluhurnya itu adalah Ubaid, itu adalah alias Abdullah, anak daripada Ahmad bin Isa. Nah, ini bertentangan dengan data primer dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah sebagaimana yang sudah diteliti oleh Kiai Imad Usman. Nah, artinya ketika data sekunder asumsi daripada Ali bin Abu Bakar As-Sakron tidak sesuai dengan data sejaman dari kurun 4 sampai 8 Hijriah dari masa data primer dari masa-masa tersebut dan termasuk kitab Sejatul Mubarakah, artinya data sekunder asumsi daripada Ali bin Abi Bakar As-Sakron tertolak secara ilmiah. Nah, dan itu tidak bisa diputar balik, seakan-akan data sekunder harus lebih kuat daripada data primer, itu tidak bisa. Karena anak kuliah S1 belum lulus sejarah pun paham bahwasanya itu data sekunder yang berkontradiksi dengan data primer berarti batil. Nah, ini makanya lucu apabila ada Muhibin pro Habib Ba'alawi yang mengaku ilmiah, ada yang S2, S3, tapi kok tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Ini memutarbalikan fakta sejarah dan fakta ilmiah. Karena anak kuliahan saja yang belum lulus S1 itu sudah tahu
bahwasanya data sekunder yang berkontradiksi dengan data primer berarti batil, berarti tidak sahih. Nah, apalagi ditemukan juga kontradiksi dari data genetik DNA, bahwasanya hasil genetik keturunan Rasulullah dan Nabi Ibrahim, Yahudi Kohen garis laki, para Alawiyin, semestinya kan hasil haplogrupnya itu adalah J. Nah, sedangkan para Habib Balawi, hasil haplogrupnya adalah G, yang malahan terpapar sebagai terah garis laki ke Kaukasus, dan juga terdata dalam jwisdna.net sebagai keturunan genetik ke Yahudi Khazar Kaukasus. Nah, artinya ini kontradiksi dengan para Alawi internasional lainnya, dan ini juga sudah sesuai dengan penelitian para pakar genetik baik secara internasional, ada asosiasinya ISOGG atau ISOG, International Society of Genealog and Genealogists, dan juga dari pakar nasional dalam negeri kita dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada Dr. Sugeng, ada Dr. Ari Claim, dan juga ini sudah sesuai dengan penelitian pakar genetik Yahudi itu sendiri, sehingga dipaparkan di jwisdna.net. Sampel Ba'alawi dari Fam Assegaf dan juga Jamalul Lail itu terpapar sebagai keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Nah, bahkan Dr. Sugeng juga beberapa waktu yang lalu juga sempat menyatakan bila mana ada, kita harus hati-hati bila mana ada yang mengaku pakar genetik yang pro nasab Habib Ba'alawi. Nah, itu Dr. Sugeng mengasih contoh Pak Fikri Sihab, itu apabila kata beliau tuh ternyata tidak terbukti pernah belajar ilmu biologi. Padahal sanad ilmu genetik ini haruslah pernah belajar ilmu biologi. Dan itu apabila ada pihak-pihak yang mengaku pakar nasab yang atau pakar genetik yang pendukung nasab Ba'alawi, maka kita harus cek dari latar belakang pendidikannya. Apabila belum pernah kuliah biologi sekalipun, ya itu berarti sanadnya terputus, sanad ilmunya. Nah, itu apalagi jangan mengaku-ngaku untuk merasa sebagai pakar yang bisa membela nasab Ba'alawi. Nah, bahkan Dr. Sugeng juga sudah menyatakan tantangan bila mana Pak Fikri Sihab tidak sependapat atau ada misalkan yang lain-lain merasa pakar genetik dan bisa membela nasab Ba'alawi, silahkan. Dr. Sugeng juga menyatakan adu pendapat, adu hujah ilmiah secara terbuka di kampus universitas negeri ternama secara live. Nah, artinya Dr. Sugeng itu juga sudah menyampaikan ini merupakan bukti ilmiah yang valid dan tidak terbantahkan, bahkan sifatnya qot'i, bahwasanya secara hasil genetik para Habib Ba'alawi Masyalaman bukan keturunan Nabi Muhammad, bahkan bukan keturunan Arab, karena hasil genetik mereka itu ternyata keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Dan ini juga sesuai dengan ilmu budaya, seni budaya turun-temurun. Ternyata tarian mereka, itu tari Javin, itu sama persis bentuknya dengan tari Yahudi Yaman. Dan berbeda tradisi dengan Alawin internasional lainnya. Nah, sedangkan Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, sehingga ini bukti nyata sesuai hadis dan sesuai ilmu budaya turun-temurun, mereka ini bukan keturunan Nabi tapi keturunan Yahudi Yaman yang perlu kita waspadai bersama. Nah, jadi kami himbau apalagi sekarang ini di bulan Ramadan agar para habaib, para muhibin segeralah tobat, karena mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu merupakan, atau ilmu nasab itu mengaku nasab kepada yang bukan keturunannya adalah dosa. Dan juga para muhibin kami juga sampaikan jangan mendukung yang salah, karena perbuatan mendukung itu, wah ini bahaya, karena gerakan kita adalah menolak kemungkaran. Nah, sedangkan kemungkaran ini bila mana kita ditolak apabila kita sudah tahu, dan dengan cara yang paling rendah, yaitu dengan diam, tapi dengan penolakan hati, menolak kemungkaran dengan penolakan hati, itu sudah merupakan selemah-lemahnya iman kalau berdasarkan hadis Nabi. Nah, apalagi kalau kita malahan mendukung pelaku kemungkaran. Nah, nauzubillah min zalik, jangan-jangan iman kita bisa hilang atau bisa dianggap tidak ada lagi. Ini harus kita istighfar dan kita harus tobat. Jangan sampai kita mendukung pelaku kemungkaran, karena menolak pelaku kemungkaran dengan penolakan hati saja sudah selemah-lemahnya iman. Bagaimana malahan bila mendukung pelaku kemungkaran? Ini nauzubillah min zalik, astagfirullah, bisa-bisa ini membuat kita kehilangan iman, bukan lagi lemah-lemah iman. Maka itu menjadi kebaikan bagi kita semua bersama. Bahkan di negeri ini, bangsa Indonesia, kita khawatir karena sudah ada ajakan untuk memberontak, sudah ada sifatnya doktrin bahwasanya Indonesia ini adalah milik pihak Tarim Yaman. Jadi gerakan kita ini
adalah gerakan kebangsaan, bukan saja gerakan keluarga Wali Songo dan lain sebagainya, atau bukan saja gerakan orang-orang NU, tapi ini adalah gerakan anak bangsa yang peduli dengan marwah kebangsaan. Karena kami melihat ini gerakan Habib Ba'alawi ini sampai sekarang sudah 2 kali bulan puasa, belum tobat-tobat, belum minta maaf kepada publik, masih saja mengaku cucu Nabi. Dan kami juga himbaukan, jadi yang para masih Habib Ba'alawi muasal Yaman yang mengaku cucu Nabi, nah kalaulah kalian punya kesulitan ekonomi, nah janganlah dawir dengan menjual-jual nasab Nabi. Malulah kalian dengan kesenangan Nabi. Karena Nabi tidak mengajarkan itu, bahkan Rasulullah mengajarkan keturunan yang asli haram menerima zakat dan sedekah. Nah, kalian yang tidak terbukti secara ilmiah sebagai turunan Nabi, tapi kok berani-beraninya mengemis, meminta bantuan ekonomi, kalau nggak dikasih malah marah-marah, bahkan ikan merampok. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan citra Islam. Jangan lagi ada yang gawir, dan kami harap para kiai-kiai, para pribumi bangsa kita tidak usah lagi takut, kualat apabila tidak memberikan bantuan dawir. Tapi kalau memang ada kelebihan rizki, silakan kalau menolong, tapi menolongnya karena kasihan, bukan karena keturunan Nabi. Karena mereka tuh bukan keturunan Nabi, tapi adalah keturunan keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Jadi Habib bisa kita maknai adalah gelar bagi orang yang perlu kita kasihani. Karena kasihan, mereka itu kena prank. Leluhurnya di masa lalu ada yang menganggap turunan Nabi, ternyata secara ilmiah turunan Yahudi Khazar Kaukasus. Jadi kasihan deh. Nah, mungkin demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.